Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas daripada kuliah kriptografi, di mana kami akan membahas mengenai perbandingan dan integrasi algoritma RSA, Diffie-Hellman, dan Vigenère-Cheever dalam sistem kriptografi asimetris dan simetris. Namun sebelum ke topik pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama, nama saya Muhammad Jenal. Lanjut, silakan teman-teman perkenalkan diri masing-masing. Kemudian nama saya Abdullah Azam. Kemudian nama saya Ali Sekilaya. Dan nama saya Ramdhani. Langsung saja ke pembahasannya. Oke, ini topik pembahasannya akan kita bahas, di mana seperti yang sudah telah kami sampaikan tadi, eh, topik yang kita bahas yaitu perbandingan dan integrasi algoritma RSA, DP-Hellman, dan Vigenère dalam sistem kriptografi asimetris dan simetris. Ini data diri kelompok kami. Selanjutnya yang pertama akan dibahas oleh Saudari Ramdhani, silakan. Oke, di sini latar belakang masalahnya ada empat. Yang pertama, belum ada pedoman buku dalam pemilihan RSA atau DH berdasarkan kebutuhan sistem seperti kecepatan, efisiensi, dan keamanan. Dan yang kedua, kurang pengujian komparatif langsung antara RSA dan DH dalam satu platform uji, terutama dalam perangkat terbatas seperti IoT. Dan yang ketiga, minimnya integrasi dengan algoritma simetris seperti Vigenère untuk membentuk skema enkripsi hybrid yang efisien. Dan yang keempat, ketiadaan matriks kinerja menyuruh waktu panjang Cheever efisiensi dalam studi sebelumnya, menyulitkan penilaian objektif antar algoritma. Ya, selanjutnya ada rumusan masalah. Ada empat juga rumusan masalahnya. Yang pertama, apa perbedaan karakteristik algoritma RSA, Diffie-Hellman, dan Vigenère dalam sistem kriptografi asimetris dan simetris. Dan yang kedua, bagaimana perbandingan kinerja RSA dan Diffie-Hellman dalam hal kecepatan proses, efisiensi sumber daya, dan kompleksitas perhitungan. Dan yang ketiga, sejauh mana tingkat keamanan RSA dan Diffie-Hellman dalam menghadapi ancaman cyber seperti brute force dan man in the middle. Dan yang keempat, bagaimana integrasi algoritma Vigenère dan RSA atau Diffie-Hellman dan dapat meningkatkan fleksibilitas dan keamanan sistem kriptografi. Dan selanjutnya, tujuan dan manfaat. Di sini tujuannya juga ada beberapa ya, ada empat. Tujuan kelompok kita untuk yang pertama menganalisis prinsip kerja RSA, DH, dan Vigenère. Dan yang kedua membandingkan kinerja RSA dan DH dari sisi kecepatan, efisiensi, dan keamanan. Ya, dan seterusnya ini yang tadi sudah disebutkan oleh saya tadi ya. Dan manfaat penelitiannya di sini ada empat. Yang pertama untuk akademisi, referensi ilmiah dan bahan ajar kriptografi. Dan yang kedua, pengembang panduan pemilihan algoritma kriptografi yang tepat. Dan yang ketiga, industri. Dari industri, solusi keamanan data yang efisien dan aman. Untuk peneliti, dasar untuk eksplorasi algoritma hybrid lanjutan. Dan selanjutnya ada metode penelitian. Ini bisa dilihat ya, metode penelitiannya ada tiga. Yang pertama ada studi literatur. Studi literatur adalah melakukan tinjauan komprehensif terhadap literatur yang ada untuk mengumpulkan informasi yang relevan. Dan yang kedua ada yang bernama analisis komparatif untuk menganalisis dan membandingkan berbagai pendekatan dan metodologi untuk mengidentifikasi yang terbaik. Dan yang ketiga ada yang namanya eksperimen implementatif untuk melakukan eksperimen praktis menggunakan Python dan Streamlit untuk menguji dan memvisualisasikan hasil. Oke, dan selanjutnya ada ruang lingkup penelitian.
Jadi ini ruang lingkup penelitian yang kita kaji seputaran ini aja ya, nggak keluar dari seputaran ini. Kita kaji ada RSA, development, beginner chapter, ada aplikasi Python, Streamlit, berbagai media implementasi, visualisasi proses, terus ada juga proses enkripsi dan dekripsi, ada efisiensi waktu dan eksekusi, ada kompleksitas algoritmik, ketahanan terhadap serangan kriptografi, dan publikasi ilmiah dari tahun 2020 sampai 2025, dan yang terakhir sumber akademik Indonesia. Oke, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, dipersilakan. Baik, saya lanjutkan konsep dasar kriptografi simetris dan asimetris. Kripto- Kriptografi simetris merupakan kunci simetri. Simetri merupakan salah satu metode kriptografi yang menggunakan kunci yang sama untuk proses enkripsi dan dekripsi. Sedangkan kriptografi asimetri merupakan metode kriptografi yang melibatkan dua kunci berbeda, yaitu kunci publik untuk enkripsi dan kunci privat untuk dekripsi. Selanjutnya masuk dalam kerangka teori. Yang pertama, algoritma RSA. Kriptografi kunci publik yang menggunakan sepasang kunci, satu publik untuk enkripsi dan satu privat untuk dekripsi untuk mengirim suatu data secara aman. Sedangkan algoritma Diffie-Hellman metode pertukaran kunci yang memungkinkan dua pihak untuk menghasilkan kunci rahasia bersama melalui saluran yang tidak aman tanpa harus bertemu langsung atau membagikan kunci sebelumnya. Sedangkan algoritma Vigenère-Cipher, algoritma simetris klasik yang berbasis substitusi polialfabetik yang mengenkripsi teks dengan melakukan pergeseran huruf berdasarkan karakter kunci yang berulang. Masuk kita dalam tabel perbandingan karakteristik RSA, Diffie-Hellman, dan Vigenère-Cipher. Yang pertama ada aspek jenis kriptografi itu dari RSA, Diffie-Hellman, dan Vigenère sama, yaitu asimetris. Sedangkan jenis kunci publik dan privat, sedangkan Diffie-Hellman itu sama, publik dan privat. Yang berbeda itu Vigenère, satu kunci rahasia yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi. Fungsinya digunakan untuk enkripsi, dekripsi, dan tanda tangan digital. Sedangkan Diffie-Hellman untuk pertukaran kunci secara aman sebelum enkripsi. Sedangkan Vigenère enkripsi datang menggunakan metode substitusi polialfabetik. Dalam keamanan RSA sangat tinggi tergantung pada panjang kunci, kesulitan faktorisasi bilangan prima besar. Sedangkan Diffie-Hellman tinggi jika dikombinasikan dengan autentikasi rentak terhadap man in the middle jika tanpa verifikasi identitas. Sedangkan Vigenère rendah jika digunakan sendiri tapi dapat diperkuat bila digunakan dalam integrasi hibrid. Kecepatannya dari RSA sangat lambat, Diffie-Hellman cepat, sedangkan Vigenère sangat cepat. Keteratanan brute force atau kunci pendek, sedangkan Diffie-Hellman man in the middle, sedangkan Vigenère frekuensi analis. Kelebihan dari ketiga di atas adalah kuat terhadap, sedangkan RSA kuat terhadap brute force, cocok untuk autentikasi dan komunikasi terbuka, sedangkan Diffie-Hellman cepat dan ringan untuk pertukaran kunci di lingkungan terbatas seperti IoT. Sedangkan Vigenère sangat ringan dan cepat, cocok untuk sistem terbatas atau edukasi. Kekurangan dari RSA, proses lambat pada data besar, konsumsi resource tinggi. Sedangkan Diffie-Hellman tidak bisa digunakan untuk enkripsi atau dekripsi langsung, hanya membentuk kunci bersama. Sedangkan Vigenère mudah dipecahkan dengan serangan frekuensi jika kunci pendek dan tidak cukup kompleks. Peran dalam hibrid RSA utama pembentuk kunci dan enkripsi, sedangkan Diffie-Hellman pembentukan kunci awal pada komunikasi VPN, TL, IoT. Sedangkan Vigenère digunakan sebagai pelengkap dalam sistem hibrid setelah pertukaran kunci RSA atau DH. Oke, di sini akan saya lanjutkan. Untuk gap penelitian sebelumnya,
Jadi RSA telah banyak diteliti dalam konteks autentikasi dan enkripsi data. Namun, umumnya tanpa pembanding langsung dengan algoritma lain. DH dipakai dalam konteks pertukaran kunci, tetapi tanpa integrasi atau analisis performa terhadap algoritma lainnya seperti RSA. Dan juga tidak ditemukan penelitian yang menguji RSA dan DH secara bersamaan dalam satu sistem uji kinerja, termasuk evaluasi efisiensi, waktu eksekusi, dan keamanannya. Riset-riset sebelumnya tidak menyertakan metrik kuantitatif seperti waktu enkripsi, deskripsi, efisiensi, karakter, atau representasi chipper berbasis ASCII atau Base64. Nah, untuk rancangan algoritma RSA, untuk pertama kita pilih bilangan prima. Nah, untuk RSA ini kita wajib memakai bilangan prima, yang mana bilangan tersebut hanya habis jika dibagi dengan bilangan itu sendiri atau dengan satu. Pilih dua bilangan prima besar P dan Q. Lalu untuk hitung modulusnya, hasil dari P dan Q tersebut akan menjadi modulusnya, yaitu N, untuk enkripsi dan deskripsi. Nah, untuk hitung Tothian Euler-nya, cara gampang bacanya mungkin hitung Pi dari N-nya. Untuk kunci publik dan privat, itu dengan yang adalah Pi dari N sama dengan P dikurang 1 dikalikan dengan Q dikurang 1. Pilih kunci publik adalah pilih E yang relatif prima dengan Pi dari N. Yang mana 1 itu harus lebih kecil dari E dan E lebih kecil dari Pi dari N. Dan GCD itu bahasa kitanya tuh FPB, faktor ini yang terbesar ya. Yang mana E yaitu dikalikan Pi dari N sama dengan 1. Lalu tentukan kunci privatnya, kita menentukan D. Setelah kita menentukan E, nanti kita menentukan D-nya untuk kunci privatnya, karena E itu kunci untuk publik. Tentukan D sebagai inverse modular dari E terhadap Pi dari N. D sama dengan E dipangkatkan kurang 1 mod Pi dari N. Untuk enkripsinya, konversi plaintext ke ciphertext menggunakan C sama dengan N pangkat E mod N. Dengan syarat 0 lebih kecil dari M dan M lebih kecil dari N. Nah, deskripsinya, konversi ciphertext kembali ke plaintext menggunakan M sama dengan C pangkat D mod N. Selanjutnya, nah di sini ada proses perhitungannya. Tadi kan kita rancangannya aja untuk algoritma RSA. Nah, pertama-tama kita si pengirim B ingin mengirim pesan, kita bisa. Nah, penerima A memilih bilangan prima, P-nya itu 7, Q-nya itu adalah 11. Nah, hitung nilai N-nya kan tadi rumusnya N sama dengan P kali Q. Berarti dari hasil sebelumnya P itu adalah 7, Q adalah 11. Nah, hasil 7 kali 11 sama dengan 77. Nah, untuk kemudian kita ke hitung menilai Pi dari N-nya. Nah, rumus Pi dari N itu kan P dikurang 1 dikalikan Q dikurang 1. Nah, di sini udah terlihat jelas juga. Yang mana 7 kurang 1 itu kan 6. 11 kurang 1 itu adalah 10. Jadi 6 kali 10 adalah 60. Itu hasil dari Pi dari N-nya. Pilih E sama dengan 7 sebagai kunci publik karena 1 itu, nah untuk pilih E itu kita rumusnya kan tadi 1 lebih kecil dari E. Nah, E ini harus lebih kecil dari, bukan. E itu harus lebih besar dari 1, tapi lebih kecil dari 60. Nah, kita dapat nih 7 nih milihnya. Jadi 1 lebih kecil dari 7, 7 lebih kecil dari 60. FPB dari 7 dan 60 sama dengan 1, maka relatif prima. Lalu kemudian hitung D-nya, kunci private-nya. D sama dengan E pangkat min 1 mode Pi dari N. D sama dengan E pangkat min 1 mod 60 sama dengan 7 pangkat min 1 mod 60, yaitu 43. Jadi karena 7 kali 43 sama dengan 301. 301 mod 60 sama dengan 1. Nah, konversi pesan kita bisa menjadi ASCII K sama dengan 75 dan sekian, lalu diubah ke plaintext sama M jadi 757 sekian sekian sekian. Karena nilai N sama dengan 77 dan syaratnya 0 lebih kecil dari M dan M lebih kecil dari N harus dipenuhi, maka angka tersebut dibagi menjadi blok 1 digit. Nah, yang dari M tadi dijadiin blok 1 digit, jadi kayak 7 di koma 5
terus 7,3 dan sekian. Maka hasil ciphertext menjadi C sama dengan 28 sekian 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 sampai 47 belakangnya. Selanjutnya, nah di sini ada proses perhitungan enskripsi algoritma RSA-nya lanjutan dari yang tadi. B mengirimkan ciphertext kepada A. Nah, A lalu mendeskripsi ciphertext tersebut dengan menggunakan kunci privatnya, yaitu dia kan tadi hasilnya tuh di 43. Nah, hitung deskripsinya maka A memperoleh kembali plain text-nya dan dari B M sama dengan angka sekian 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 yang hasilnya itu menjadi kita bisa. Nah, jadi itu udah terdeskripsi hasilnya. Kemudian setelah tadi kan rancangan dari itu, kita sekarang ke rancangan algoritma Diffie-Hellman. Pertama kita harus memilih parameter dulu. Dua pihak sepakat memilih bilangan prima dan dasar. P sama dengan bilangan prima, G sama dengan bilangan dasar akar primitif root modulo pi. Hitung nilai publik A, pihak A memilih rahasia dan menghitung nilai publik. A sama dengan G pangkat A mod P. Untuk kemudian hitung nilai publik B-nya. Pihak B memilih rahasia dan menghitung nilai publik. B sama dengan G, yaitu si bilangan dasar akar primitif tadi, pangkat B mod P. Lalu tukar nilai publiknya. Nilai publik dipertukarkan melalui jalur publik. Hitung kunci bersama. Setiap pihak menghitung kunci bersama menggunakan nilai yang diterima. Pihak A, K sama dengan B pangkat A mod P. Pihak B, K sama dengan A pangkat B mod P. Hasilnya K A sama dengan KB. Integrasi Vigilant Chipper-nya, proses enkripsi CI sama dengan dalam kurung PI tambah K mod 256. Proses deskripsinya PI sama dengan CI dikurang K mod 256. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya Mas Jenal. Ya, terima kasih teman-teman sudah menyampaikan dari mulai teori dasarnya, terus bagaimana rancangan algoritma dari RSA dan TP-Hellman, dari bagaimana perhitungan dari RSA. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan mengenai proses pertukaran kunci algoritma TP-Hellman. Di mana tadi sudah disinggung oleh teman saya bahwa untuk rancangannya seperti ini gitu. Kita lanjut bagaimana perhitungannya sebenarnya gitu. Yang pertama, pihak A dan B setuju pada bilangan prima. Jadi kedua bilangannya itu harus disetujui nih. Kita mau menggunakan bilangan prima yang mana? Di mana pada contoh ini disepakati bahwa bilangan primanya P sama dengan 23. Lalu pihak A dan B setuju pada akar primitif G sama dengan 5. Dari mana G sama dengan 5 itu? Di mana G didapatkan dari G akar kuadrat K modulus P. Di mana syaratnya eh, perlu kita ketahui, syarat untuk G itu bilangan dasar G yang merupakan primitif root modulo P, di mana P adalah bilangan bulat G sedemikian rupa sehingga semua bilangan dari 1 sampai P min 1 tanpa pengulangan sebelum selesai dapat dihasilkan sebagai hasil perpangkatan G kuadrat K modulus P untuk suatu K. Nah, di mana jika kita mempunyai untuk menentukan G, kita melakukan pencocokan, di mana misalkan G-nya itu kita pilih angka 1. 1 pangkat kuadrat 1 sampai sekian. Nah, hasil dari perpangkatan tersebut dari modul P-nya itu tidak boleh ada yang namanya pengulangan. Misalkan hasil dari modul C tersebut ada 1, 1, 2 itu nggak boleh. Jadi harus tidak ada pengulangan. Contohnya seperti ini. Teman-teman bisa menggunakan tabel seperti ini di mana ini kandidat G-nya jika kita tentukan. Nah, ini dia akar kuadratnya 1 sampai sekian sampai menemukan hasil yang sudah ditentukan di mana P di mana G sama dengan P min min 1. Jadi nilai G-nya itu tidak boleh hasil hasil ininya nih, hasil modulusnya itu tidak boleh lebih dari modulusnya. Dimana kalau kita tadi ketahui nilai P-nya itu
P sama dengan 23, maka nilai dari modulusnya itu tidak boleh lebih dari 23, maka harus angkanya 22. Kenapa tadi nilainya kita ambil G sama dengan 5? Dapat dibuktikan dari tabel ini, misalkan kita tentukan angka P, yaitu di P itu 5. Jika kita tarik, dia berhenti sampai di 19, akar kuadrat 19. Di mana kalau kita lihat dari angka sini, angka 5G sama dengan 5 itu tidak ada perulangan. Dan dia mentok di angka 22. 22. Jadi bahwa bisa kita tarik kesimpulan bahwa G itu bernilai primitif dari modulus P, ya benar gitu. Lanjut, pihak A memilih kunci privat A. Pihak A itu memilih kunci privat, di mana A memilih kunci privatnya itu sama dengan 6. Lanjut selanjutnya, pihak A menghitung nilai publik A sama dengan 8, di mana bahwa kita ketahui A sama dengan, kalau kita lihat rumusnya itu, A sama dengan G akar kuadrat A modulus P. Nah, kita dapatkan A, nilai G-nya itu 5 dan akar kuadratnya 6, di mana 6 ini dari kunci privat si A dan modulus 23, maka hasilnya kunci publiknya itu adalah 8. Selanjutnya pihak B memilih kunci privat B. B sama dengan 15. Selanjutnya pihak B menghitung nilai publik B, di mana B-nya itu sama dengan 19. Ini dihasilkan dari B sama dengan G-nya tadi 5, eh, kunci peripatnya itu 15, mod 23, maka hasilnya itu 19. Pihak A dan B bertukar nilai publik mereka, yaitu tadi A 8 dan B-nya 19. Pihak A selanjutnya menghitung kunci bersama K sama dengan 2, di mana 2 ini didapatkan dari K sama dengan 19 akar kuadrat 6 mod 23, di mana 19 ini tadi nilai kunci B dan hasil dari perhitungannya maka 2. Jadi kunci pabrik A itu sama dengan 2. Dan kita lihat untuk perhitungan kunci pihak B-nya, jika sama dengan 8 akar kuadrat 15 modulus 23 sama dengan 2, maka pihak A dan B berhasil mendirikan kunci bersama K sama dengan 2. Jadi kuncinya ini sudah sama. Selanjutnya, ini proses integrasi algoritma Diffie-Hellman dengan algoritma P-Generator, di mana untuk eh, perubahan dari karakter ke nilai plain text-nya itu kita gunakan menggunakan tabel ACLI. Di mana kalau kita konversi dari karakter K itu bernilai 75, I bernilai 73, T bernilai 84, A bernilai 65, spasi itu bernilai 32, B 66, I 73, S 83, dan A 65. Kuncinya tadi kita sudah sepakati antara B dan B ya, antara A dan B yaitu 2. Maka dapat kita hitung bahwa nilai P-nya itu 75 ditambah 2 sama dengan 77 mod 256. 256 ini dari mana? 256 ini kita dapatkan dari nilai keseluruhan ACLI gitu. Dari ACLI itu bernilai 256. Jadi maka hasilnya ACLI chippernya itu 77. Terus untuk yang kedua, 73 tambah 2, 75 mod 256, maka hasil 75. 84 tambah 2, 86 mod 256, maka 86. Dan seterusnya gitu. Dapat kita lihat di tabel tersebut, di mana karakter hasil dari, jika kita konversi dari nilai SLI terus kita konversi ke karakter, maka akan menghasilkan MKPC tanda kutip DKUC gitu. Oke, untuk proses dekripsinya, di mana tadi kita sudah mendapatkan hasil dari enkripsinya itu MKPC tanda kutip DKUC. Terus kita konversi lagi ke tabel ACLI, yaitu 77, 75, 86, 67, 34, 68, 75, 85, 67.
Kalau proses enkripsi itu ditambahkan dua dari kunci bersamanya, maka untuk dekripsi itu cukup mengurangi dua, maka dibalik dari proses enkripsinya, gitu. Maka hasilnya akan kembali seperti enkripsi sebelumnya. Hasil chippernya itu 75, 73, 84, 65, 32, 66, 73, 83, 65. Maka hasilnya kita spasi bisa. Oke, lanjut. Untuk user interface dari program yang kita buat dari algoritma RSA, DP-Hellman, dan pGeneRateCheaper, di mana untuk alur flow-nya seperti dari mulai input, di mana untuk DP-Hellman yaitu input nilai P, G otomatis by system, terus input nilai A-nya, di mana untuk RSA itu input nilai P dan Q. Terus kemudian akan menghasilkan enkripsi dan dekripsi. DP-Helm akan menghasilkan kunci bersama. Lanjut input pesan dan akan menghasilkan enkripsi dari pGeneRateCheaper gitu. Untuk UI-nya seperti ini tampilannya, di mana sebelumnya sudah pernah dijelaskan, yaitu input nilai P dan Q dari RSA. Kalau dari deployment itu nilai P-nya dan privat KA-nya. Lanjut. Untuk code programnya, di sini kami sebelumnya sudah jelaskan bahwa kami menggunakan Streamlit gitu. Untuk proses seperti ini, di mana terdiri dari Streamlit, Pandas, Math, dan Time. Time ini nanti untuk mengukur seberapa cepat proses enkripsinya. Gitu. Langsung saja kita ke programnya. Oke, ini program dari kami. Terdiri dari kurang lebih 147 baris code, di mana code-nya itu terdiri dari untuk perhitungan RSA, DP-Hellman, integrasi dengan pGeneRateCheaper, dan perhitungan efektivitas dari kedua algoritma tersebut. Sejauh mana algoritma DP-Hellman dan RSA itu bekerja. Langsung saja kita jalankan. Ya, untuk tampilannya seperti ini. Misalkan kita nginput tadi nilai bilangan primanya 19 misalkan di sini nih. Terus bilangan prima Q-nya 23, maka di sini akan tergenerate nilai E yang bisa kita pilih dari 5, 7, 13, 17, 19. Kita bisa pilih yang mana saja nilai E-nya. Maka jika kita memasukkan pesan, misalkan di sini Bina Sarana Informatika, di sini akan menghasilkan ciphertext-nya atau enkripsinya. Enkripsi ini didapatkan dari tabel ASL nih. Maka di sini kita akan mendapatkan tabel evaluasi kinerja dari kedua algoritma tersebut. Misalkan kita nilai, maka by system akan langsung mengevaluasi kinerja dari algoritma DP-Hellman dan RSA, di mana karakter yang diproses itu misalkan 23 karakter dari RSA, terus ukuran chippernya itu 23, efisiensinya 100%, yang membedakan di waktu eksekusinya, di mana RSA ini waktu eksekusinya itu 0,0434, RSA untuk proses dekripsinya itu 0,0384, DP-Hellman 0,0096, dan pGenere itu 0,0538. Lanjut lagi ke pembahasan. Untuk evaluasi kinerjanya tadi sudah dijelaskan pada tampilan program yang kami buat. Langsung ke kesimpulan dan saran, di mana RSA
atau algoritma asimetris kuat untuk enkripsi dan tanda tangan digital berdasarkan kesulitan faktorisasi bilangan prima. Artinya semakin tinggi bilangan primanya, semakin kuat eh, enkripsi dari RSA ini. Terus, DP-Hellman unggul dalam pertukaran kunci secara aman di saluran terbuka, namun rentan terhadap man in the middle. Artinya masih lemah terhadap penyusup. Jadi ketika dua orang melakukan pertukaran kunci, apabila ada yang pihak ketiganya yang mendengarkan dari pertukaran kunci tersebut, maka bisa kemungkinan pesan tersebut bisa dirubah gitu. Selanjutnya Pijinere atau algoritma simetris, yaitu algoritma klasik dalam studi ini digunakan sebagai pelengkap untuk enkripsi data dan pesan menggunakan kunci dari RSA. Dapat kita tadi ketahui pada program yang sudah kami sampaikan, dari kedua proses RSA dan DRH itu diintegrasikan dengan Pijinere gitu. Terus konsep hybrid RSA atau DH plus Pijinere, algoritma asimetris RSA dan DH digunakan untuk mengamankan disk kunci. Jadi RSA dan DH ini sebagai jembatannya dan Pijinere itu sebagai untuk enkripsi dan dekripsinya. Kenapa? Karena ini digunakan agar untuk mengefisiensikan dalam proses enkripsi dan dekripsi. Terus, keunggulan hybridnya itu pendekat ini menawarkan keseimbangan antara keamanan tinggi dan efisiensi. Jadi, RSA dan DH itu sebagai keamanannya dan Pijineri itu sebagai efisiensi komputasi serta meningkatkan fleksibilitas sistem. Jadi sumber dayanya itu tidak memakan banyak. Terus saran dari kami yaitu untuk peneliti selanjutnya lakukan implementasi dan uji performa nyata simulasi atau aplikasi pesan atau IoT. Jadi simulasikan dengan aplikasi yang nyata yang ada di sekitar kita, bagaimana tingkat keamanan dan kerentanan dari algoritma RSA, DP-Hellman maupun kombinasi ketiganya RSA, DP-Hellman dan Pijinere. Untuk ukur metrik kecepatan efisiensi memori dan ketahanan terhadap serangan. Selanjutnya, untuk pengembang sistem yaitu pendekatan hybrid ini bisa jadi opsi ringan untuk sistem non-kritis atau keamanannya sedang. Wajib disertai validasi keamanan yang memadai sebelum implementasi. Jadi terus adanya pengujian agar keamanan terjaga. Selanjutnya untuk akademisi, di mana jadikan studi ini sebagai contoh pembelajaran praktis di kelas kriptografi. Selanjutnya membantu menjelaskan integrasi modular klasik plus modern dalam dunia nyata. Jadi ada kombinasi antara algoritma asimetris dengan simetris, yaitu algoritma klasik dengan modern. Karena Pijinere ini termasuk salah satunya algoritma klasik ya. Terus yang terakhir yaitu untuk peluasan studi. Bandingkan efektivitas Pijinere dengan algoritma simetris modern seperti AES dan CACA20 sebagai algoritma pelengkap dalam skema hybrid. Oke, cukup sekian dari kami. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, di mana itu pembahasan dari kami mengenai perbandingan eh, dan integrasi algoritma RSA, DP-Hellman, dan Pijinere dalam sistem algoritma asimetris dan simetris gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.